Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyukru lazimun. Saya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, rencana kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya cemeng istilahnya ya, insya Allah Allah selalu berikan jalan kepada kita. Salah satu bukti niat kita pada bulan yang lalu, kita bermaksud untuk bersilaturahmi ke Cikarang. Alhamdulillah kita sudah tiba atas izin Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita rencanakan dahulu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya, wabil khusus kepada diri Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'in dan tabi'in, hatta kepada seluruh umatnya ila yaumidin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan selamat milad, selamat berulang tahun kepada Pak Asep ya. Mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat selalu, nikmatnya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga untuk yang berulang tahun pada bulan ini semuanya kita ucapkan barokah. Pada kesempatan ini kita ambil hikmahnya, karena jauh di Jogja, di Bandung sampai Cikarang, supaya sentuh mubazir begitu ya. Kita isi beberapa menit ke depan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, wabil khusus bagi keluarga yang berulang tahun ya. Umumnya buat kita ambil hikmahnya. Materi yang saya sampaikan pada saat ini insya Allah berkaitan dengan usia atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hidup di dunia ini. Insya Allah hal ini, materi ini telah saya sampaikan kemarin waktu berkhutbah di Al-Furqan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Al-Kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah kedatangan salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasul, si laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah melaksanakan semua arkan Islam, semua rukun Islam. Saya bersyahadat, saya salat, saya zakat, saya puasa, dan saya pun sudah menunaikan ibadah haji." Si laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Setelah aku melaksanakan rukun Islam yang kelima-limanya itu, ya Rasulullah, berilah aku petunjuk. Aku mengharapkan nasihatmu, harus beramal apakah aku?" Begitu. Ini mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita ya. Rasulullah menjawab, sabda Nabi, "Maukah aku tunjukkan kepadamu 7 perkara?" Ada 7 perkara. Jadi jika nama muaka buruti isi tumpeng nanya dengan 7. Yang pertama, buktikan bahwa untuk kita aja, bahwa kita ini hidup, insya Allah di akhir hidup kita ingin husnul khotimah, ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, termasuk keluarga-keluarga kita yang ditinggalkan oleh kita. Sabda Nabi, "Maukah aku tunjukkan, aku jelaskan kepadamu 7 hal, dan hal ini harus engkau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari." Yaitu apa? Intinya adalah yang dadiatul lil maut, mempersiapkan diri untuk menjelang kematian. Nah, ini amalan yang pasti, tausiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang harus kita lakukan ya, selama hayat kita, hayat di kandung badan kita? Sabda Nabi ada 7 ya. Yang pertama, adul wasiyah. Selama hidup Allah memberikan kesempatan kehidupan kepada kita ya. Pertama, adul wasiyah,
laksanakan, penuhi ya tentang wasiat. Nah, sebagian wasiat yang Rasul sabdakan saat itu ada dua. Yang pertama adalah amanatun nas, amanatun minan nas, yaitu wasiat berupa titipan dari sesama manusia, amanah daripada sesama manusia, seperti jabatan itu amanah, itu sebutan itu pun amanah. Terus pokoknya titipan lah dari sesama manusia. Di samping kita ini mengutamakan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri juga itu titipan, punya titipan. Istri punya titipan, punya dari sesama manusia, diantaranya titipan dari mertua gitu. Istri itu titipan dari mertua, suami juga titipan dari mertua, itu titipan dari sesama manusia. Nah, itu harus disempurnakan, laksanakan ya apa yang merupakan amanah dari sesama manusia. Artinya apalagi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati-hati dalam berhutang. Adudain, laksanakan ya, wanti-wanti, waspada masalah utang piutang. Bukan tidak boleh utang, wage tukang utang mah, cuman harus wanti ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza dayantum bidainin faktubuh, apabila kalian itu mengutangkan atau berutang suatu utang, faktubuh, maka catatlah oleh kalian tentang utang itu. Jadi Allah juga berfirman, kalau kita punya utang harus ada dua saksi, orang-orang yang beriman, begitu. Makanya kalau ada misalkan suami mengutang, istri tidak mengetahui, anak tidak tahu, tidak ada orang yang tahu, itu bahaya. Atau sebaliknya ya, sebaliknya istri punya utang, keluarga tidak tahu, tidak ada saksi, itu bahaya. Apalagi sekarang kalau di kampung ada bank emok rata-rata itu istrinya yang utang gitu, suaminya tidak tahu. Bahkan Allah memerintahkan, maka catatlah oleh kalian. Bukan tidak boleh kita mengutang itu jalan ke surga. Mengutangkan adalah salah satu wasilah untuk menuju surga. Tapi ingat, hal tersebut adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Jadi yang kedua sabda Nabi, persiapkan ketika menjelang sakaratul maut, karena kita ini akan semuanya mati, betul juga ya. Karena kalau orang sakaratul maut itu suka banyak sabda Nabi, orang yang hilang keseimbangan, terus hilang ingatan juga. Karena apa? Kaget. Di antaranya karena kaget. Kagetnya apa? Selama hidup di dunia ya, ketika kita sakaratul maut itu belum pernah kita bertemu dengan makhluk tersebut ya, yaitu malaikat Israil. Belum pernah. Jadi banyak juga orang yang kaget. Orang kaget sama ya, orang Cikarang lain, orang Congean lain. Jadi makanya kalau orang yang sedang sakaratul maut, itulah orang yang galau, belum diberikan oleh Allah gambaran-gambaran. Kalau orang yang mau mati itu gambaran kesedihan, kesenangan ya, gambaran kehidupan diputar lagi begitu. Nah, tapi ada solusinya sabda Nabi, supaya kita ketika sakaratul maut, supaya kamu ketika sakaratul maut, sabda Nabi kepada laki-laki itu, maka wa'aksaru zikra bila ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian berzikir, mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah
dikala datang malaikat Israil kita dalam keadaan tenang. Amin. Orang biasanya la ilaha illallah. Nah itu mempermudah, memperlancar ya, membantu kita ketika kita sakaratul maut, tidak akan terkena penyakit linglung lah begitu. Jadi tidak akan terpengaruhi jiwa kita ketika malaikat Israil datang. Makanya ketika hidup kita ini perbanyak zikir apa? La ilaha illallah. Insya Allah hiji duanya baru dua. Yang ketiga, sabda Nabi kepada laki-laki tersebut, ketahui olehmu wahai rajul, wahai tamuku, bahwa nanti kamu ya kita ya itu akan mengalami, akan didatangi dengan dua malaikat ya, yaitu malaikat munkar dan nakir, yang bisa menjawab dengan fasih insya Allah selamat dari siksa kubur, yang tidak bisa menjawab dan pasti mendapat bagian berupa siksa itu di alam kubur. Rasul memberikan solusi supaya kita ya, tidak mendapatkan siksa kubur. Sabda Nabi, faqra suratal mulki was sajadah. Ya, kita tidak mau disiksa dalam kubur, tidak mau ya. Makanya ketika hidup ya, kita bersiap-siap dari sekarang untuk banyak membaca surah Al-Muluk dan surah As-Sajdah. Apalnya pas hafal Al-Muluk As-Sajdah gitu. Ya, yang pertama laksanakan wasiat terutama doa tersebut. Yang kedua berzikir dalam keseharian kita, bukti di hadapan Allah bahwa kita sudah mempersiapkan untuk kematian kita. Membaca apa? La ilaha illallah. Yang ketiganya apa? Supaya tidak mendapat siksa kubur, baca perbanyak baca surah Al-Mulk. Yang keempatnya sabda Nabi, ketahui olehmu wahai rajul, bahwa manusia nanti di alam kubur itu diam, tidak sholat, tidak bekerja, itu bukan nama, cuman diam di alam kubur, diam. Yang kalian tunggu, yang kamu tunggu adalah tiga hal. Jadi ketika kita menunggu dari alam kubur, selama di alam kubur, menunggu dibangkitkan, yaitu kebangkitan hari akhirat, dan dikumpulkan di alam mahsyar, kita ini menunggu. Tidak ada kegiatan, untuk ke mall, untuk bisa tiktokan, tidak bisa streaming, gitu, tidak bisa. Di alam kubur cicing. Karena sekarang kerja itu sekarang di dunia harus masak, harus cari duit, harus segala macam itu di dunia. Di alam kubur kita diam. Nah, apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah nilai atau pahala setelah amal perbuatan ketika hidup di dunia, yang akan mendampingi orang di dalam kubur, sehingga dalam kuburnya merasa betah, tidak merasa risik ya, jadi enak begitu. Satu ya, Allah berikan saat itu manfaatnya ilmu kita yang ketika kita amalkan di dunia ya, ilmu sedikit banyak kita punya ilmu, jangan kita dihak sendiri, cobalah bantu orang yang memerlukan ilmu kita. Itu yang yang mendampinginya, yang bikin kita senang di dalam kubur. Yang kedua, amal jariah. Amal apa? Amal jariah. Itu akan mendampingi kita, menemani kita nanti di alam kubur, sehingga dalam kubur kita tenang. Walaupun 1000 tahun, sabda Nabi, itu akan terasa 1 hari. Yang ketiga, doa orang yang masih hidup. Apakah doa ikhwanul muminin wal muminat,
doa keluarga, di antaranya doa anak yang soleh. Nah di situ di kita nunggu hari kebangkitan tidak tahu berapa ribu tahun, berapa tahun, supaya dada tidak terasa sesak, kubur tidak terasa sempit, merasa enjoy. Itulah yang ditunggu. Jadi ilmu ya. Terus amal jari kita ketika hidup, terus doa. Makanya salah kalau orang mengartikan doa yang diterima oleh Allah hanya doa anak soleh. Itu salah, itu penafsiran hadis yang salah. Yang jelas doa siapa saja, doa mukminin mukminat, cuman diantaranya adalah doa anak yang soleh. Sudah berapa tuh? Iya kabur. Begini ramsan kamu irung ya, begini lepu. Ayam kambing. Ya. Dia aja ayam kambing. Yang selanjutnya keberapa ya? Yang kelima ya? Nah, yang kelima, sabda Nabi kepada laki-laki tersebut, hakikatnya kepada kita, ingat, satu peristiwa akan terjadi dan dialami oleh semua manusia, yaitu yaumul ba'as wal hasyr, yaitu ketika manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya dan dikumpulkan di alam mahsyar. Terus si laki-laki bertanya, harus bagaimana ya Rasulullah saya supaya ya lancar ketika aku dibangkitkan, ketika aku dikumpulkan di alam mahsyar? Wahai rajul, wahai laki-laki, ketahui olehmu, hakikatnya kepada kita, bahwa ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur dan ya, dikumpulkan di alam mahsyar, itu keadaan manusia telanjang. Bisa jadi manusia itu telanjang dan keadaan saat itu lapar yang luar biasa, lapar yang belum pernah ya dialami waktu hidup, dan juga hausnya luar biasa. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari kubur, sabda Nabi ya, bahwa keadaan manusia itu lapar luar biasa, terus haus luar biasa, dan telanjang. Nah di situ sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diantaranya kalau kita telanjang dilihat oleh orang lain, kita hidup kembali, logikanya isinte. Mau nggak kita nanti berpakaian? Mau kita nggak waktu dibangkitkan tidak lapar? Mau tidak haus? Mau. Si laki-laki bertanya, ya Rasulullah, harus bagaimanakah aku ya menghadapi nanti untuk alam mahsyar supaya aku tidak lapar, tidak haus, dan tidak telanjang? Rasul bersabda, man akalan nasa fid dunya akalallahu lahu fil akhirah, wa man syariban nasa fid dunya syaraballahu lahu fil akhirah, wa man labisan nasa fid dunya labisallahu lahu fil akhirah. Meter atas tak dihartos kenah lila beras kentang